Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, sungguh sukacita yang besar kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah saat ini, meskipun dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Allah kita hadir dimanapun kita berada, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk sore hari ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Biarlah ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu, kami siap bersorak bagi Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan tinggikan Allah kita, karena Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Shalom, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, WBI Pasir Koja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu ibadah yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempelajari kebenaran firman-Mu, impartasikan sesuatu yang baik kepada para wanita yang hadir, yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online ini ya Bapa. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan pengurapan yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah saya pada sore hari ini berjudul Yesus mengasihi para wanita dan para wanita yang mengasihi Yesus. Saya percaya bahwa kita semua yakin bahwa Allah Bapa di sorga mengasihi kita. Kenapa kita yakin? Karena Alkitab mengatakan demikian. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara sekalian, di dalam Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan bahwa panjinya atas kita adalah cinta. His banner upon us is love. Kalau kita berbicara mengenai panji, maka kita ingat bahwa Allah yang kita kenal itu disebut sebagai Jehovah Nisi, yaitu Allah panji-panji kita. Jehovah Nisi bukan berarti Allah panji-panji kita, tetapi Allah kebenaranku dan Allah perlindunganku. Zaman dahulu kala, saudara sekalian, panji itu dalam bahasa Indonesia itu umbul-umbul dalam bahasa Indonesia yang lain. Jadi kalau ada satu pasukan berperang, maka dia akan membawa umbul-umbul. Nah, umbul-umbul ini adalah eksistensi dari pasukan tersebut. Pasukan tersebut masih bisa bertahan di dalam peperangan, bahkan kemungkinan untuk memenangkan peperangan. Itulah sebabnya ketika peperangan terjadi, maka pihak lawan akan berusaha meruntuhkan umbul-umbul atau panji yang dibawa oleh pasukan musuh. Ketika panji itu direbut, maka pasukan musuh dinyatakan kalah. Tetapi Allah yang ada atas kita, Dia memiliki panji untuk kita sekalian, dan panjinya itu adalah kasih. Jadi saya yakin bahwa seluruh umat Tuhan, terutama para wanita, itu sangat dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian. Wanita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia merupakan teman pewaris dari pria, saudara sekalian. Ya, dan saya terkagum-kagum kalau saya membaca Alkitab, maka di dalam Alkitab diceritakan kisah-kisah tentang para wanita yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nanti saya akan membahas beberapa wanita yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam kisah Alkitab. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka ada satu wanita itu yang bernama Maria Magdalena, saudara sekalian. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang tadinya kerasukan setan, kemudian diusir roh setan itu oleh Tuhan Yesus. Kemudian Maria Magdalena memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia menyupport pelayanan Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus berangkat, dia selalu hadir, saudara sekalian. Bahkan Maria Magdalena itu hadir pada saat penyaliban Tuhan Yesus bersama dengan Maria, ibu Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, saudara sekalian, maka yang pertama kali mengunjungi makam Tuhan Yesus itu adalah Maria Magdalena. Bagi Maria, kehilangan Yesus itu adalah kehilangan segalanya, saudara sekalian. Itulah sebabnya adalah penting bagi Tuhan Yesus untuk menampakkan diri pertama-tama kepada Maria. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih menampakkan diri kepada Petrus, murid yang pernah menyangkal dia, yang akan dipakai sebagai guru jemaat? Mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri pertama kali kepada Yohanes, murid yang dikasihinya? Memang Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus perlu menampakkan diri kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Yesus perlu menampakkan diri kepada Petrus. Yesus perlu menampakkan diri kepada Thomas, murid yang ragu-ragu. Tetapi lebih penting, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa? Karena hati Maria Magdalena begitu berpaut kepada Tuhan. Kehilangan Yesus bagi Maria Magdalena adalah kehilangan kehidupan, saudara sekalian. Jadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Tuhan Yesus menampakkan diri
kepada Maria Magdalena. Bagi Maria Magdalena, berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus itu sudah cukup. Sudah cukup bagi Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena itulah seluruh esensi dari kehidupannya. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam kitab Markus pasal yang terakhir, saya akan bacakan kisahnya untuk kita sekalian, ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sesudah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kemudian saya loncat ke ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara sekalian, di dalam Markus dikatakan, bukan hanya Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, tetapi pagi-pagi benar ketika hari masih subuh, saudara sekalian, maka para wanita, Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain memutuskan untuk mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Tetapi ada satu masalah. Masalahnya adalah kubur tersebut ditutup oleh batu. Lalu mereka bertanya seorang kepada yang lain, bagaimana kita bisa menggulingkan batu itu? Impossible, tidak mungkin bagi para wanita itu untuk mendorong batu tersebut. Tetapi ketika mereka tiba di kubur Tuhan Yesus, tampaklah batu itu sudah terguling. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada para wanita yang berfokus kepada Tuhan Yesus, yang mencari Tuhan Yesus, mungkin ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan seperti batu besar yang menutup kubur Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka yang berfokus kepada Tuhan Yesus, maka pengurapan kemudahan akan turun bagi para wanita tersebut. Saudara sekalian, Allah Bapa mengetahui kelemahan fisik wanita. Tetapi wanita bukan hanya memiliki kelemahan, dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh para pria, saudara sekalian. Tetapi kalau berhadapan dengan kelemahan yang dihadapi oleh para wanita, maka Tuhan akan memberikan pengurapan khusus kepada para wanita yang berfokus kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan urapan itu disebut dengan urapan kemudahan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa para wanita di Gereja Betel Indonesia adalah para wanita yang berfokus kepada Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya bahwa pengurapan kemudahan akan turun atas saudara sekalian. Apapun rintangan yang saudara hadapi, tantangan-tantangan yang kelihatannya mustahil untuk ditanggulangi, tetapi bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Bersama dengan Tuhan, pasti para wanita mampu untuk menanggulangi segala tantangan atau segala rintangan yang ada di depannya. Jadi Maria Magdalena ini begitu mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Nah, kalau saya baca juga di dalam Alkitab ada Maria yang lain, saudara sekalian, yaitu Maria saudara Lazarus. Memang di dalam Alkitab itu ada banyak Maria, saudara sekalian. Ada Maria ibu Markus, ada Maria ibu Yesus. Tetapi pada saat ini saya hanya berfokus kepada Maria Magdalena dan Maria saudara Lazarus. Saudara sekalian, ketika saudara Maria, yaitu Marta, saudara sekalian, sibuk bekerja, sibuk melayani Tuhan Yesus. Lalu Marta berkata, "Tuhan, suruh dong Maria bantu," katanya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bagi Maria, saudara Lazarus atau saudara Marta ini, Yesus itu begitu memikat hatinya, saudara sekalian. Hatinya berpaut kepada Tuhan Yesus. Hal ini dibuktikan ketika sebelum Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, maka wanita yang mengurapi Tuhan Yesus itu adalah Maria dari Betania atau Maria saudara Marta. Diambilnya minyak narwastu yang mahal, kemudian diurapi kaki Yesus. Lalu murid-murid menegur, untuk apa penghamburan itu? Karena harga minyak narwastu itu 300 dinar, artinya 300 hari kerja. Karena pada saat itu, satu hari itu upahnya 1 dinar. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang,
katakanlah UMK di kota Bandung itu kan sekitar 2,5 juta, maka upah 1 tahun itu sekitar 30 juta, saudara sekalian. Jadi harga minyak narwastu atau harga minyak wangi itu begitu mahal begitu. Nah, dari mana Maria mendapatkan minyak narwastu ini? Saudara sekalian, tradisi mengatakan bahwa sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria ini pernah bertunangan dengan seorang pria. Nah, kalau dahulu tunangan itu, saudara, di kalangan orang-orang Yahudi, maka seorang pria yang melamar seorang wanita, dia akan membawa minyak narwastu. Kalau sekarang kan dikasih emas, dikasih buah-buahan, dikasih paket, dikasih angpau, begitu kan ya. Tetapi kalau zaman dahulu itu salah satu yang diberikan itu adalah minyak narwastu. Jadi ketika Maria dilamar oleh pria pujaan hatinya ini, begitu kan ya, maka Maria menyimpan minyak narwastu yang merupakan lambang dari lamaran pria tersebut. Cinta pria tersebut bisa ditunjukkan lewat minyak narwastu yang diberikan kepada Maria. Nah, tradisi sekali lagi menceritakan entah bagaimana pria tersebut atau tunangan dari Maria, saudara Marta ini, tiba-tiba meninggal. Jadi Maria sangat kehilangan sekali dan dia menyimpan minyak narwastu itu sebagai kenangan kepada calon suaminya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia persembahkan yang terbaik yang dia miliki. Dia pecahkan buli-buli itu, bahkan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Itulah sebabnya perbuatan Maria itu dikenang sepanjang masa. Apa yang dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria, saudara dari Marta ini, Maria dari Betania ketika mengurapi Tuhan Yesus, maka hal ini diceritakan. Saudara sekalian, kasih Allah kepada para wanita itu luar biasa. Dan Tuhan pasti akan memakai para wanita yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Pada saat ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus sedang mencari para Maria Magdalena yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Para Maria dari Betania yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menemukan wanita-wanita seperti ini, maka Tuhan akan memakai mereka secara luar biasa. Dampak yang ditimbulkan itu masif, luar biasa. Saya ingat salah satu pengajar saya, dosen saya, boleh dikatakan ibu rohani saya, Ibu Dorothy Irene Max, almarhum, saudara sekalian. Saya melihat beliau ini kan sudah lanjut usianya pada saat saya bertemu dengan dia. Tetapi sisa-sisa kecantikannya itu masih ada. Dan saya heran, kenapa Ibu Dorothy ini tidak menikah? Lalu saya bertanya kepada Ibu Dorothy, Ibu, kenapa Ibu tidak menikah? Saudara sekalian, dia cerita, oh dulu katanya ada pria sesama misionaris yang menyatakan cinta kepada saya. Lalu saya berdoa. Tetapi ketika saya berdoa mengenai masa depan saya, mengenai pasangan saya, lalu Tuhan berbicara kepada saya, akulah yang jadi suamimu, katanya. Waduh, kaget sekali saudara sekalian ya. Tetapi Ibu Dorothy memutuskan tidak menikah seumur hidupnya. Sampai akhirnya beliau meninggal beberapa tahun yang lalu saudara sekalian. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh seseorang yang bernama Ibu Dorothy Irene Max ini sungguh luar biasa saudara sekalian. Tidak ada satupun hamba Tuhan angkatan saya ke atas saudara sekalian yang tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya Ibu Dorothy Irene Max. Sekolah Tinggi Teologi Bandung dibangun oleh Ibu Dorothy. Demikian juga beberapa sekolah tinggi teologi di Jakarta, saudara sekalian. Beliau mengajar di beberapa sekolah tinggi teologi di Jakarta. Beliau dosen di ITB. Beliau memberikan pengaruh kepada gereja-gereja Lutheran, bahkan kepada gereja-gereja Injili, kepada gereja-gereja Pentakosta. Jadi dampak yang diberikan oleh seseorang yang bernama Ibu Dorothy Irene Max ini, karena kasihnya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, membayar harga, membuang segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Maka dia menjadi ibu rohani dari banyak hamba-hamba Tuhan. Maka dampak yang ditimbulkan itu luar biasa saudara sekalian. Dia menjadi ibu dari banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Dia menjadi ibu dari para hamba Tuhan di kalangan Pentakosta. Dia menjadi ibu dari kalangan hamba Tuhan di kalangan Lutheran. Dia menjadi ibu dari para hamba Tuhan di kalangan Injili, saudara sekalian. Itu salah satu contoh yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin juga bercerita tentang salah satu contoh yang lain, saudara sekalian. Seorang wanita yang memiliki dampak yang luar biasa mempengaruhi dunia. Saudara tentu mendengar Mother Teresa, saudara sekalian.
Yang saya ingat dari kata-kata beliau itu luar biasa, saudara. Bagi saya, mengasihi Tuhan itu adalah berdoa kepada Tuhan. Ibu Teresa ini, saudara, mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Beliau meninggal beberapa waktu yang lalu, saudara. Dan beliau meninggal itu berbarengan dengan seorang wanita yang terkenal di seluruh dunia juga, yaitu Lady Di, saudara sekalian. Tetapi apa bedanya? Kalau Lady Di itu meninggal dalam kepahitan, saudara sekalian, sementara Mother Teresa meninggal dalam kemuliaan. Dampak yang ditimbulkan itu luar biasa. Mulai pelayanan dari Kalkuta, saudara sekalian, dia mengabdikan seluruh hidupnya, seumur hidupnya bagi Tuhan. Bahkan pelayanannya mendunia, saudara, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya, untuk melimpahkan kekuatannya. Pada saat ini saya percaya Tuhan sedang mencari para wanita yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang mau membayar harga, yang mau mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa kepada para wanita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya, sudah memberikan keselamatan, memberi kasih karunia dan anugerah, saudara sekalian. Tuhan mencari para wanita yang mau meresponi kasih Tuhan, mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan menemukan wanita-wanita seperti ini, maka Tuhan pasti akan mencurahkan kekuatannya secara luar biasa, mendemonstrasikan kuasanya, menjadikan para wanita ini berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memenangkan banyak jiwa-jiwa, menjadi ibu rohani bagi banyak orang. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menemukan wanita-wanita seperti ini di WBI Pasir Koja. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Matamu menjelajah seluruh bumi ya Tuhan, untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Engkau. Kiranya Engkau menemukan ya Bapa para wanita yang mengasihi Engkau, yang meresponi panggilan Engkau. Para wanita yang memiliki hati seperti Maria Magdalena. Para wanita yang memiliki hati seperti Maria, saudara Marta, Maria dari Betania, yang mau mengorbankan hidupnya bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menemukan juga para Mother Teresa ya Tuhan di kalangan WBI, para Ibu Dorothy di kalangan WBI. Turunlah kiranya berkat dan pertolongan Engkau kepada para wanita yang ada di Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja ya Bapa. Pakai mereka, kuduskan mereka menjadi perabot di rumah Engkau, perabot yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata, perabot yang dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Berkati seluruh jemaat WBI, berkati seluruh pengerja WBI di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, dimanapun ibu-ibu berada hari ini, dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.